Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Waalaikumsalam. dari Mas Bro, sahabat PKB dan keluarga Indonesia. Malam ini Mas Bro coba untuk tayang pertama perdana dengan mengundang narasumber di channel Mas Bro Sepenyuluh KB. Malam ini mungkin kita akan ngobrol santai di obrolan Mas Bro. Jadi kita ngobrol santai, membahas topik-topik terhangat yang kaitannya dengan program Bangga Kencana. Dari program ini berharap nanti bisa memberikan inspirasi, kemudian bisa berbagi informasi kepada sahabat-sahabat PKB dan juga kepada keluarga-keluarga Indonesia. Nah, sekarang telah hadir melalui Zoom meeting ini dua narasumber yang saya katakan tadi yang menurut saya yang hebat dan luar biasa. Yang pertama saya sapa dulu kakanda saya, Kando Syahrul. Ini apa kabar Kando? Alhamdulillah sehat. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketengahan, terlihat dari wajahnya itu cerah, itu sehat itu. Amin. Ya, Kanda Syahrul ini seorang penyuluh keluarga berencana. Lahir di IPU 15 Maret 1971, pendidikan S1 Manajemen, jabatan PKB Ahli Muda, wilayah tugas di Kecamatan IPU, Kabupaten Mukomuko. Betul kan, ya? Ya, betul. Ya. Yang kedua, narasumber saya yang kedua, seorang ibu-ibu, kayaknya ibu muda ini kan, Dok. Anggia Septanti SS, Sarjana Sosiologi, kepakangan lahir Pagar Alam, 8 September 1988, pendidikan S1 Sosiologi, Universitas Bengkulu, jabatan Analis Pemberdayaan Masyarakat, dan bertugas di DP3A P2KB Kabupaten Seluma. Ini satu kantor dengan saya ini kan, Dok. Tapi saya tanya, apa kabar, Seth? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Salam kenal itu. Gimana? Kak Sahrul. Ayah, boleh kenalan dulu tuh. Oke, sahabat PKB dan keluarga Indonesia, tema kita malam hari ini juga cukup menarik menurut saya, yaitu temanya adalah strategi dan inovasi meningkatkan kepedulian dan peran remaja dalam pencegahan stunting. Kita kalau berbicara masalah stunting, kita tahu bahwa Indonesia saat ini bisa dikategorikan stunting itu masih cukup tinggi kan, Dok. Kita ketahui bahwa di 2019 angka stunting kita itu masih di 27,6%. Oleh sebab itu maka kemudian Presiden menerbitkan sebuah Perpres 72 tahun 2021 dalam upaya percepatan penurunan angka stunting tersebut. Nah, harapannya adalah bahwa nanti di 2024 angka stunting itu bisa turun menjadi 14%. Nah, menurut saya ini target yang luar biasa kan, Dok. Karena kenapa? Dari targetkan dalam tempo 3 tahun itu bisa menurunkan angka stunting 13%. Jadi sebuah target yang menurut saya yang luar biasa. Oleh sebab itu harus dilakukan dengan langkah serta strategi dan semangat yang luar biasa juga. Tidak mustahil 13% itu terpenuhi. Tidak mustahil, tapi harus kita lakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa. Malam ini obrolan kita harapannya bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan dan buat keluarga Indonesia bagaimana bersama-sama untuk bisa kita menurunkan angka stunting ini sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah. Karena stunting ini bukan hanya masalah pemerintah, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi masalah dan tanggung jawab kita bersama. Nah, karena kita membahas stunting, kemudian kalau kita turun ke lapangan, kayaknya Kando juga mungkin bisa mengamati di lapangan selaku penyuluh KB. Kadang-kala masih banyak masyarakat kita yang belum begitu mengerti tentang stunting itu. Nah, selaku penyuluh KB, menurut Kando sih apa sih stunting itu, Kando? Stunting itu kalau kita bicarakan secara definisi, intinya adalah adanya terganggunya tumbuh kembang seorang balita itu akibat kekurangan gizi gitu. Ini bahasa yang kita sampaikan ke lapangan memang seperti itu. Kalau diterapkan
lebih lengkap gitu. Jadi supaya enak kita sampaikan ke masyarakat, terutama masyarakat desa binaan seorang PKB, adanya gangguan pertumbuhan dari seorang balita anak itu akibat kekurangan gizi. Dampak realnya adalah si anak itu tubuhnya kerdil atau pendek, tidak sama dengan teman-teman sebayanya. Itu kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, hal ini cepat sekali ditanggapi dan dipahami oleh masyarakat. Itu Pak Helmi. Ya. Jadi suatu bisa dikatakan kekurangan gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis kan ya. Ya. Dan dampaknya itu berdampak jangka panjang kan ya. Nanti ke depannya dampaknya ke depan. Nah, kemudian sesuai dengan pesan kunci yang saya katakan tadi, stunting dan remaja. Nah, saya juga ingin tahu juga sih, mungkin masyarakat di luar juga ingin tahu juga sih, sebenarnya yang kita kategorikan remaja itu siapa? Seperti apa gitu? Mungkin menurut Septa seperti apa sih? Remaja itu siapa sih? Mereka-mereka yang seperti apa gitu? Menurut BKKBN itu 10 sampai 24 tahun. Nah, otomatis untuk kedepannya mereka akan merencanakan masa depan untuk berkeluarga. Nah, di sini kalau dia sudah remaja kan untuk menikah, apalagi itu terutama yang perempuan, hubungannya dengan stunting itu, di mana calon pengantin perempuan ini merupakan individu yang dipastikan akan menjadi calon ibu hamil. Saya garis bawahi tadi yang kita maksud stunting, maksudkan remaja itu adalah mereka, kalau menurut BKKBN mereka adalah yang dalam rentan usia 10 sampai 20 tahun kan ya. Dengan catatan belum menikah berarti ya. Itu yang kita belum menikah. Belum menikah. Dengan definisi ini tadi 10 sampai 24 tahun, kemudian dengan penjelasan yang panjang lebar dari Septa tadi bagaimana remaja ini tadi, terutama remaja putri, kesiapan mereka nanti karena memang mereka akan menjadi seorang ibu. Nah, kira-kira menurut Kakanda Sahrul, mengapa sih remaja itu penting untuk dilibatkan di dalam upaya percepatan penurunan stunting atau pencegahan stunting ini? Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui dan yang disampaikan oleh Septa tadi, bahwasanya remaja kan dengan rentang umur yang disampaikan tadi, tentu di sini ada penekanan nih, Dinda Helmi, bahwa remaja yang menjadi perhatian kita, yang kita libatkan dalam strategi atau inovasi untuk pencegahan stunting adalah terhadap remaja putri. Ya. Nah, jadi karena remaja putri nanti akan menjadi seorang ibu, akan menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Nah, dalam terkait dengan tema kita pada malam hari ini, remaja putri yang kita ajak ikut bersama untuk mencegah stunting ini, nanti mereka harusnya kita kasih pemahaman masalah gizi. Masalah hidup sehat, kemudian perilaku remaja yang sehat. Tapi terutama adalah gizi gitu. Kita harus kenalkan dengan remaja putri itu bagaimana sih gizi yang bagus untuk dia, persiapan dia menjadi untuk hamil nanti, bahkan memiliki anak begitu. Jadi penekanannya adalah gizi gitu. Jadi sedini mungkin kita sampaikan kepada remaja dulu. Betul, selama ini kan bagaimana kita dapat dari para guru-guru kita, pencegahan stunting ini kan di 1000 HPK itu. HPK. Ini mundur lagi. Ya, kita mundur lagi kan sampai ke remaja putri yang masih lajang itu sudah dikasih pendidikan tentang gizi, tentang bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, bagaimana nanti saat dia bisa punya anak, dia menjaga kesehatan anak itu. Itu jadi sedini mungkin lah begitu. Ya. Itu Pak, ini Dinda Helmi. Ya, jadi penanganan stunting ini melalui pendekatan hulu kan ya? Pendekatan hulu. Ya. Jadi kenapa remaja itu penting? Karena memang untuk sekarang ini yang digalakkan oleh BKKBN penanganan stunting melalui pendekatan hulu, artinya stunting itu, pencegahan stunting itu bagaimana dilakukan dari sumber awalnya, yaitu para remaja putri yang nanti mereka itu akan menikah dan kemudian akan menjadi seorang ibu gitu.
Nah, diharapkan Ya. dengan pembekalan, memberikan pemahaman, pengetahuan terkait stunting sejak remaja, sehingga mereka nanti akan siap ketika menjadi ibu dan mengurangi peluang melahirkan anak atau bayi yang berisiko stunting. Mungkin seperti itu, Kando ya? Iya, jadi Nah, catatan kan kemudian begini. yang ya gimana, Kando? Ya, kita masuk ke remaja itu kan kita kan ingin sedini mungkin memperkenalkan bahwa ini loh stunting itu ini, penyebabnya ini. Selama ini kan kita kata guru-guru kita di BKKBN itu kan kita memandang remaja itu kan hanya sebatas remaja, padahal kita harus merubah mindset kita bahwa remaja ini calon ayah, calon ibu. Sepakat, Kando, betul. Ya. Nah, ini makanya kita masuk yang kata Dinda Helmi, kita langsung ke hulu gitu. Kita masuk dulu. Pendekatan hulu. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang menarik, saya ingin tahu ini, Kando, selaku penyuluh KB, upaya-upaya apa yang setelah ataupun akan dilakukan oleh penyuluh KB dalam meningkatkan kepedulian dan peran para remaja ini terhadap pencegahan stunting ini. Kira-kira apa yang dilakukan oleh penyuluh KB di lapangan, Kando? Nah, ya sebagaimana kita ketahui, Dinda Helmi, BKKBN menjadi katakanlah mengambil alih sebagai leading sektor untuk mengurus stunting kan belum begitu lama gitu ya. Bahkan saat ini kan kita masih sibuk dengan pembuatan SK pendamping keluarga dan sebagainya. TPK. Tapi ya jadi kalau kita boleh dikatakan dan kita juga baru mulai katakanlah mulai pelan-pelan ingin lepas dari COVID ini begitu. Iya. Nah, jadi kita tatap muka langsung pun dengan melakukan penyuluhan belum begitu berani lah gitu karena masih ada proses dan sebagainya. Gitu. Tapi sebagai penyuluh tentu kita kan tidak kehilangan akal kan gitu. Selama ini apa yang kita lakukan dengan remaja itu melalui program yang ada di BKKBN, salah satunya adalah PIK-R. Nah, Pusat Informasi Konseling Remaja. Ya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja begitu. Selama ini ya tetap kita mengadopsi sistem penyuluhan yang kita lakukan selama ini, Dinda Helmi. Namun penyuluhan selama ini kan mungkin kita penekanannya di kesehatan reproduksi, kemudian mungkin 5 transisi remaja itu. Nah sekarang ini kita tambah lagi satu poin yang paling penting sesuai dengan apa itu kan dong? Poin pentingnya? Poin penting tadi kan Perpres 72 itu kan masalah stunting. Nah kan kita tinggal menambah aja. Insya Allah penyuluh itu kan melakukan penyuluhan kalau realnya kan sudah jelas gitu. Nah stunting ini kan kita tinggal menambah bahan materinya dan materinya stunting. Artinya PKB itu tinggal memperkuat kan ya, tinggal memperkuat programnya saja karena kita sudah ada program sebenarnya sudah berjalan juga sebelumnya. Espro gitu, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, sudah pendewasaan usia perkawinan itu kan memang sudah ada sebelumnya. Artinya kita memperkuat lagi program-program itu kan ya. Ya tinggal memperkuat kemudian bisa menambah jejaring mungkin kan dalam artian mungkin melibatkan kelompok-kelompok remaja yang lain selain PIK-R tadi seperti yang pernah kita diskusikan dulu, ada pramuka, ada usaha kesehatan sekolah, ada remaja masjid dan segala macam gitu. Nanti kita berkolaborasi, kita sampaikanlah selain poin-poin yang sudah selama ini dilakukan oleh Bangga Kencana, ditambah lagi masalah stunting ini. Ya, itu bagian dari strategi berarti kan ya, memperluas jejaring gitu. Ya, memperluas jejaring. Menambah pasukan mungkin kan ya. Pasukannya ditambah lagi supaya lebih gencar lagi sosialisasi dan kampanye pencegahan stuntingnya. Nah, menarik kan terkait dengan strategi. Nah, ini kenapa Ibu Septa saya hadirkan di sini. Nah, menurut saya Ibu Septa ini punya sebuah inovasi yang sudah dilakukannya dalam upaya mengajak remaja untuk ikut dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting ini. Ini boleh nggak Ibu Septa menceritakan sedikit tentang inovasi yang sudah dibuat ini? Karena ini bisa dijadikan strategi juga kan, Dok? Ya. Nah, sebenarnya ini idenya ini berawal dari tugas Kak. Bukan memang ini berawal dari tugas karena sekarang kan sedang melakukan latihan dasar calon pegawai negeri sipil.
diajak untuk mempunyai inovasi-inovasi baru dalam bekerja ya di OPD-nya masing-masing. Jadi mulai dari ide itulah saya sekarang juga sedang menggarap, ini baru pulang dari pematang reading sebelum maghrib ini tadi kan, baru juga sosialisasi dengan adik-adik kan mengenai remancing ini kan. Karena kita kan sesuai dengan tupoksi kan, jadi bagian saya kan pemberdayaan. Jadi punya ide itu sesuai ingin membantu juga program Bupati tentang stunting. Jadi saya di sini mengambil yaitu tentang remajanya itu, Pak. Jadi saya itu membuat media sosial. Pertama itu Facebook dengan remancing, Facebook dengan Instagram. Tetapi karena pengguna Facebook itu, pengguna media sosial yang ada di desa itu mayoritas Facebook, jadi Instagramnya itu nggak banyak followersnya itu. Jadi saya fokus ke Facebook. Nama Facebooknya ini sendiri Remancing, Bang Sahrul. Remancing itu artinya pertemanan itu remancing sama Pak Sahrul. Iya. Biar bantu jawab itu. Ya. Remancing itu sendiri Bang Sahrul, remaja Seluma cegah stunting. Karena di Seluma kan juga sedang giat-giatnya anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu itu mancing. Jadi itu menimbulkan ide di saya kan, jadi remancing, remaja Seluma cegah stunting. Tapi karena lokusnya harus ada lokus kan, jadi sekarang masih berpusat di Pematang Riding, Sumedang Alas Maras. Remancing ini. Alhamdulillah setelah 2 minggu ya, berjalan 2 minggu remancing ini, lumayan merespon anak-anak, karena remaja kan kebanyakan aktif di media sosial daripada di dunia nyata. Mereka kan nggak pagi, pulang sekolah, mungkin kan malam mainnya kan Facebook. Jadi lebih suka bermain di dunia maya dia. Iya, lebih suka berselancar di dunia maya. Jadi mereka itu alhamdulillah responnya itu bagus, lebih aktif kayak gitu, lebih aktif, lebih berani berkomentar, lebih berani bertanya, lebih berani menyampaikan unek-unek. Malah sampai ada yang curhat di sana. Bagaimana kalau ayahku kayak orang tuanya kayak gini, katanya, sesuai dengan materi yang disampaikan kan. Nah, itulah cukup positif ya menurut saya dengan adanya media sosial ini bagi adik-adik sekalian. Ya, gini kan, yang di Facebook itu apa aja sih yang kita tampilkan? Kan kalau saya lihat di situ ada berbentuk video KIE. Nah, sebenarnya itu sendiri Septa bikin sendiri atau ambil dari mana? Kemudian pemilihan materinya itu seperti apa? Karena saya lihat sangat menarik sekali, materi-materi sangat menarik sekali itu di remancing itu. Materinya itu berbagai sumber, Kak. Ada yang ngambil dari YouTube, ada yang separuh dari PowerPoint kemudian dijadikan video kan. Kenapa materinya ini disampaikan dalam bentuk video animasi, poster, itu berharap agar adik-adik itu enggak langsung bosan menengok materi, Kak. Jadi kece anak-anak tuh, iya lemak, aku tadi nonton remancing, tidak usah aku lita-lita baca, keceknya kan. Jadi tinggal aku klik, tinggal nontonnya lah ngecek dewe, kayaknya tidak usah aku payah-payah baca. Nah, itu. Jadi berharap adik-adik itu lebih menarik untuk mengikuti materi itu. Ya. Jadi itu Kando, mungkin nanti boleh itu pertemanan dengan remancing. Jadi di situ dalam beberapa hari saja sudah banyak materi-materi yang dimasukkan di sana, dan saya ikut beberapa kali ikut membantu menjawab pertanyaan daripada remaja-remaja di sana. Mereka sangat antusias menyaksikan itu, kemudian mereka bertanya di sana. Kemudian ada tanya jawab lah di remancing. Kemudian saya juga tertariknya itu si Septa punya kemampuan untuk membuat video-video animasi. Video animasi menurut saya agak luar biasa juga, karena saya yang dari dulu bermain video belum tentu sehari itu bisa bikin video. Ya, bikin video animasi gitu lah. Karena bingung mencari materi.
Ya, Ya. jujur juga Kak, itu juga dibantu adik karena kan tugas banyak. Jadi itu aku selesai aku materi, kalau aku nggak bisa edit kan minta tolong adik juga. Nggak sepenuhnya saya Kak, jujur aku. Jadi ada tim dia, ada timnya. Jadi harapannya Iya, sama. adik saya. Jadi sama, mungkin dari ini memang yang dalam hal bekerja itu kita lebih baiknya itu dengan tim gitu loh, bukan dengan sendiri. Kalau Iya. sendiri kita punya keterbatasan. Jadi ketika bekerja itu dengan tim, maka hasilnya mungkin kita yakin bahwa itu hasilnya akan lebih bagus lagi gitu, lebih baik lagi karena dikerjakan secara bersama-sama. Jadi pikirannya banyak gitu. Dengan apa? Nah, kemudian tujuan sendiri apa Septa? Harapannya nanti dari remancing ini? Harapannya ke depannya sebenarnya kalau sudah selesai aktualisasi ini mungkin remancing itu bukan lagi remancing pematang reading Kak, judulnya itu. Remancing aja dihapus pematang readingnya, jadi followersnya nanti itu kan bisa Kabupaten Seluma, bukan hanya pematang reading. Ya, semua nanti ya, dan kemudian rasanya nanti bukan hanya Seluma juga, kita skupnya kita lebih luas. Iya, skupnya bisa lebih luaskan lagi. Nah, kemudian juga Kando, saya ketika melihat remancing itu sangat tertarik. Kemudian saya juga berupaya untuk mengimbangi si Septa. Kemudian saya buat juga yang namanya Gemar Runting, Kando. Jadi Gemar Runting itu harapannya antara remancing dan Gemar Runting itu bisa berkolaborasi. Dan alhamdulillah dengan Mas Bro ini nanti kita bisa berkolaborasi. Jadi kalau Gemar Runting itu saya buat untuk mengekspos kegiatan-kegiatan bersama lintas sektor dan sebagainya dalam upaya pencegahan stunting ini. Kalau di Septa tadi fokusnya ke remaja, maka untuk artinya target langsung, kalau kita lebih ke mengekspos dan mengajak semua lintas sektoral, bila perlu swasta dan sebagainya untuk ikut andil dalam upaya pencegahan stunting ini. Nah, menurut Kando ada apa kira-kira pendapat terhadap apa yang sudah dilakukan Septa ini? Mungkin perlu kita tiru atau seperti apa? Mungkin perlu ATM mungkin Kando ya, amati, tiru dan modifikasi mungkin Kando. Ya, sebenarnya saya mau jawab itu, tapi Dinda Helmi sudah sebutkan. Ya, memang saya orangnya apa ya, suka saya dengan ATM itu, amati, tiru dan modifikasi. Nah, kalau saya menanggapi apa yang dilakukan oleh Septa Anggia Septa tadi, sudah tepat sekali karena yang dihadapi remaja yang kita hadapi sekarang adalah remaja milenial, gitu kan. Nah, kalau kita jelaskan definisi anak-anak milenial itu kan nanti panjang kan, kita kan waktunya singkat nih. Jadi apa yang sudah dilakukan Septa itu sangat tepat sekali dan ini harus saya ATM-kan nanti di muko-muko begitu, termasuk yang Gemar Ranting tadi, remancing itu akan saya modifikasi nanti begitu kan. Nah, tentu kendala saya adalah di teknologi videonya tadi, tapi dibocorkan sama Septa, bisa minta tolong sama adik, nanti kan bisa minta tolong makan, dan notabene mereka ini kan tidak gaptek lah gitu. Ya, kita yang seperti saya ini kan udah katakanlah mungkin zaman angkatan baby boomer ya, bukan tahun 70-an kan ya? Tahun 70-an. Baby boomer. Tapi kalau kita mau ya, sebagaimana data di Kompas, jumlah orang yang usianya 45 sampai 55 yang menggunakan internet kan masih ada sekitar 16%. Nah, mudah-mudahan saya masuk di situ kan gitu. Nah, kalau istilahnya saya nanti bisa berkolaborasi dengan anak-anak remaja. Kebetulan Pak Dinda Helmi di MAN 1 Muko-Muko di kecamatan saya itu sudah ada podcast. Baru seminggu jadi. Nah, rencananya podcast itu nanti kalau tidak ada halangan ya saya mungkin akan melakukan pendekatan. Jadi saya nggak usah bikin. Mantap itu kan dong. Ya, saya nggak usah bikin tadi, strategi. Ya, mungkin saya belum perlu buru-buru bikin Mas Bro ini yang Mas tapi kan gitu kan. Ini kan butuh teknologi dan butuh biaya, waktu gitu ya. Nanti kalau memang podcastnya aman ini udah jalan, siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Gitu. Nah, ya, sepakat. Saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan Septa tadi gitu. Karena memang pas gitu ya, jalur medianya itu memang seperti itu saat ini gitu. Karena remaja kita adalah notabene remaja milenial. Gitu Pak Helmi. Ya. Oke, mungkin terakhir kita sudah diberi di penghujung, bisa
Septa closing statementnya, harapan-harapannya ke depan remancing dan mungkin dengan penyuluh KB juga seperti apa mungkin Septa? Harapan saya ke depan remancing ini semakin berkembang Kak ya, nggak berakhir aktualisasi, berakhir juga remancingnya enggak ya, berharapnya lebih berkembang. Berharapnya lebih berkembang sehingga bisa membantu, bukan membantu sih, ikut andil dalam program Bupati, ikut andil dalam program Bupati Seluma dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Seluma. Oke Kando, sama Septa, dialog yang singkat menurut saya Hadi, tapi menurut saya luar biasa harapannya dari dialog kita yang malam ini, walaupun ini tayang perdananya Mas Bro, dialog mengundang narasumber, harapan saya kita bisa memberi inspirasi buat kawan-kawan yang lain dan juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait upaya pemerintah dan upaya kita bersama untuk percepatan penurunan angka stunting Indonesia. Mudah-mudahan target pemerintah yang 14% itu bisa terrealisasi di 2024. Maka oleh sebab itu perlu ada gerakan bersama dari kita dengan langkah-langkah dan semangat yang luar biasa agar target yang luar biasa 13% ini tadi bisa dicapai. Mungkin itu saja Kando, Septa, terima kasih atas kehadirannya di Mas Bro. Kalau saya undang lagi jangan menolak ya kalau diundang, soalnya ini diundang secara gratis di Mas Bro. Mas Bro tidak punya dana, jadi berharap dapat narasumber yang gratis, tapi tidak mengurangi kualitas mungkin dari informasi yang kita sampaikan. Oke, sahabat PKB dan keluarga Indonesia, untuk malam ini, untuk pertemuan diskusi obrolan Mas Bro-nya, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan obrolan ini tadi seperti saya sampaikan bisa memberikan inspirasi, kemudian yang terpenting juga bisa menyampaikan informasi terkait program-program Bangga Kencana secara umum dan khususnya program stunting yang sedang kita gembar-gemborkan saat ini. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kando, terima kasih Septa. Sama-sama. Ya.